Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini Ana bakal buatin video tutorial buat ngelanjutin video yang kemarin ya. Kemarin itu kita terakhir itu apa? Nge-import template dashboard ya ke project kita. Nah sekarang kita bakal lanjut gimana cara biar connect ke database itu. Project kita nih connect ke database. Terus juga apa? Sekalian kita juga belajar nanti autentikasi. Oke. Pertama di sini kita konekin dulu nih project kita ke Table Plus. Nah, sini kita nggak pakai php_my_admin ya, kita pakai Table Plus. Jadi sama-sama database gitu. Cuman ada sedikit perbedaan lah dari tampilan sama fungsinya juga atau fiturnya juga gitu. Nah, kalau di Table Plus kita nanti kan web kita bakal di deploy ya via VPS. Jadi kita ada database lokal, ada juga database server gitu. Jadi enak ya. Kalau misalkan pakai Table Plus kita bisa uh, bisa update yang di lokal, bisa update yang di server juga gitu. Nah, kalau di php_my_admin Ana belum pernah atau nggak tahu gitu ya. Ana belum pernah kalau php_my_admin. Jadi di sini kita bisa manfaatin Table Plus nih. Jadi dia bisa punya database lokal sama database server gitu. Jadi ada dua database. Di sini kita buat dulu ya. Ini kita klik plus, kita pilih MySQL create. Namanya di sini lokal ya. Lokal absensi. Nanti kita bakal buatin yang server absensi gitu. Terus di sini kita buatnya lokal dulu aja. Nah di sini hostnya segitu ya benar. Nah di sini karena anak pakai mam ya, pakai mam kayak gini nih. Jadi di sini anak portnya itu 8889. Nah mungkin kalau misalnya kalian pakai exam gitu, exam BP, itu kalian bisa pakai 3306 kayak gini. Atau dibiarin juga nggak apa-apa, itu udah defaultnya. Di sini anak karena pakai mam jadi portnya 8889. Terus usernya di sini anak kasih root, passwordnya root. Nah untuk password kalau pakai mam itu kita isi, kalau pakai exam itu nggak diisi. Jadi biarin aja gitu kayak gini. Kalau exam. Kalau misalkan mam kita tulis juga di sini passwordnya root, samain sama username nya. Database nya kita belum buat, coba kita tes. Nah berarti ini udah aman ya, udah hijau semua nih. Nah tinggal kita buatin database nya, ini kita baru buat apa, tempatnya aja gitu ya. Nah ini kita bisa klik connect. Nah di pojok sini ada database nya, ini kita klik, kita buat di sini, klik yang ini, yang new. Kita buat namanya absensi lokal, absensi DB. Kita klik OK, absensi DB, kita klik open. Nah dia masih kosong nih tabelnya. Ini nggak apa-apa, ini biarin dulu aja nih, kita close. Jadi kita udah buat database-nya, udah buat tempatnya juga nih. Ini kita bisa konekin ya antara tempatnya sama database-nya gitu. Ini kita klik dua jari aja, nanti ada edit, klik. Nah ini tadi database-nya masih kosong, kita isi sama database yang tadi kita buat. Tadi kita buat database namanya absensi min.db. Absensi min.db. Kita tes, nah dia udah connect. Kalau hijau gini berarti berhasil ya, kita save. Sekarang ada absensi min.db-nya nih. Artinya ini udah connect. Nah di sini kita udah buat database-nya. Sekarang tinggal kita buat atau kita konekin antara project kita sama Table Plus-nya. Nah di sini ya. Tadi portnya kita samain di sini. Nah ini untuk exam PP cukup kayak gini ya. Cuma diatur di database-nya aja. Jadi kalau pakai exam, jadi di sini kita sesuaiin database-nya aja. Absensi min.db. Absensi min.db. Nah ini untuk exam PP. Gimana kalau pakai mam gitu? Kalau pakai mam kita bisa ganti portnya jadi 8889. Di sini Anda pakai mam ya. Terus rootnya, passwordnya jadi root. Save. Nah udah gini, udah kita atur ya env-nya atau environment-nya. Kita migrate, php artisan migrate begini. Nah kalau kita migrate gitu ya, nanti project kita sama database atau sama Table Plus tadi itu connect. Ini kita return aja. Nah nanti kita bakal dibuatin apa, table users, catch table, jobs table. Nah ini dari mana? Dari sini, migration sini. Ini ada 3 migration. Nah 3-3-nya ini
itu dilempar ke mana, ke table plus. Jadi nanti di table plus sudah ada nih di database kita. Coba kita cek ya. Ini tadi nama kita local absensi, ini klik 2 kali aja. Nah dia udah ada sekarang nih, tabelnya ada isinya. Ada cache, ada failed job, ada job migration, ada password token, ada session, ada users. Nah di users juga dia udah ada ini ID, name, email verified, password. Ya, jadi sesuai lah ya. Sini kan ada users nih. Coba kita cari, nah ini users. Di users itu ada name, email verified, password. Sama di sini juga. Name, email verified, password, dan lain-lain. Nah, ini artinya kita udah konekin nih antara project kita ke database. Nah, next di sini kita belajar buat data dummy ya. Kita testing dulu nih, masuk ke gitu datanya ke database. Kita bisa testing pakai data dummy. Jadi data dummy ini apa? Dia tuh kayak data bohongan gitu untuk data testing aja. Jadi semasa development kita tuh butuh yang namanya data dummy ya. Jadi untuk testing aja gitu. Sini kita buat data dummy atau buat data bohongannya ya, buat bohongannya di sini di factory, terus habis dari factory kita ke seeders. Ya, di database itu ada 3, ada factory, migration, dan seeders. Nah, tadi ya kita ke factory dulu. Nah, ini kita udah dibuatin ya user factory. Di sini kita mau buat data dummy user. Nah, di sini sebenarnya udah disediain name-nya udah, emailnya udah, email verified ada, password ada. Jadi di sini ya. Ini field yang ada di table users. Nih di table user kan ada name, ada email, ada password. Nah, di sini kita isiin semua nih. Name-nya kita kasih fake name. Artinya kita minta ke Laravelnya kalau kita tuh minta dibuatin name bohongan ya. Email juga di sini kita minta dibuatin email bohongan juga. Jadi kita kasih fake save email. Ini kita kasih unik biar yang ya biar apa ya? Ya biar unik lah. Biar beda-beda. Nah, terus juga di sini kita minta di password juga, minta dibuatin. Nah, mungkin di situ tulisannya passwordnya. Di sini kita ganti jadi 1 sampai 8. Jangan lupa kita hash biar ke encrypt. Nah, ini udah jadi untuk yang factory-nya ini biarin aja. Berarti kita langsung masuk ke seeder. Ke database seeder sini. Nah, awalnya tuh kayak gini ya. Nah, di sini kita panggil coba ini kayak gini ya. Nah, ini kita uncomment nih. Kita panggil factory-nya yang tadi, yang di sini. Kita panggil factory-nya, terus dia ngarahnya ke user gitu kan. Ya berarti yang bakal di ini ya apa? Kita bakal minta dibuatin 10 kayak gini nih. Bakal dibuatin 10 akun gitu. 10 user. Di sini kita setnya 20 aja. Kita minta dibuatin 20 user. Nah, ini bakal dibuatin secara random gitu. Sama Laravel. Kita bisa juga nentuin sendiri di sini name-nya apa. Name-nya di sini misalnya Naidar atau admin ya, admin. Emailnya admin. Passwordnya apa? Passwordnya password 1 sampai 8 aja. 1 sampai 8. Nah, nanti kita di sini udah jadi nih buat data dummy. Coba cara jalaninnya, kita bisa jalanin php artisan db.2 seed. Ini antar aja. Katanya info seeding database. Katanya udah nge-seed nih. Coba kita refresh. Nah, sekarang udah dibuatin nih. Udah dibuatin data dummy-nya. Name-nya udah nih, name-nya udah dibuatin, emailnya udah dibuatin, fake ya fake. Ini fake semua ya. Tadi kita buat 20. Nah, di sini munculnya 21. Kenapa? Tadi kan kita minta dibuatinnya 20 ditambah 1 ini. Ini dinamis ya, ini static gitu. Jadi kita bisa custom, bisa auto generate juga dari Laravelnya. Nah, makanya di sini udah jadi nih. Nah, oke, itu data dummy buat user. Sekarang kita belajar autentikasi ya. Nah, kemarin pas malam kita udah belajar Fortify nih. Terus aja nih. Kita bisa buka web sini. Cari Fortify. Laravel. Kita ke dokumentasinya. Klik documentation. Kalian searching di sini namanya Fortify. Nah, Laravel Fortify. Kita scroll nih. Nah, Laravel Fortify ini untuk autentikasi gitu ya. Jadi semua web itu pasti ada autentikasinya. Nggak selalu sih.
Jadi intinya kalau misalkan dashboard itu pasti ada autentikasinya untuk akses gitu, akses dashboard ya. Jadi kita perlu autentikasi di sini. Jadi Laravel Fortify ini semacam Laravel Breeze atau Laravel Jetstream. Cuman bedanya kita tuh cuman disediain backendnya aja gitu. Karena kan kita kemarin udah punya ya tampilan login sama tampilan apa registernya gitu. Jadi cocok banget nih project kita pakai Fortify karena frontendnya sendiri kita udah buat. Jadi kita cuma butuh backendnya aja. Gitu ya, jadi perbedaan Laravel Fortify sama Breeze gitu. Kalau Breeze itu udah disediain ya sama frontendnya juga. Backend sama frontendnya udah disediain. Kalau Laravel Fortify itu cuma backendnya aja. Nah, di sini ada beberapa fitur nih. Ada authentication, ada two factor authentication, ada registration, ada password reset, ada email verification, ada password confirmation. Meskipun nanti kita nggak bakal pakai fitur ini semua ya. Nah, di sini bisa dibaca ya introduction-nya nih. Nah, di sini nih ada Laravel Fortify is a front-end agnostic authentication back-end implementation for Laravel. Jadi katanya itu Laravel Fortify itu is a front-end agnostic. Jadi dia tuh nggak kebergantungan sama front-end gitu. Jadi kita cuma disediain back-end aja. Ini kalau kita lihat agnostic deh. Ya kalau dalam agama mungkin kalau ada orang agnostik gitu ya, dia kan nggak punya agama gitu. Kalau di sini front-end agnostic itu maksudnya dia tuh nggak punya front-end gitu. Jadi cuma disediain backend aja. Ini bisa kalian baca ya. Ini kita langsung instalasi aja. Nah, ini ada installation. Ini bisa kita klik. Ada 3 komen ya, ada composer require Laravel, ada PHP Artisan Fortify install, ada juga PHP Artisan migrate. Ini jalanin tiga-tiganya nih. Ini kita copy salah satunya yang paling atas. Buka terminal, di sini kita jalanin composer require Laravel Fortify. Enter. Ini kita tunggu. Ini kita nunggu selesai. Nah, tinggal kita copy lagi yang bawahnya. Ini enter. Paste. Enter. Udah. Tinggal kita migrate. Paste. Nah, di sini kita udah disediain apa aja tadi? Satu migration atau satu table gitu. Namanya ini add to factor column to users table. Kita bakal kedapatan baru nih. Nah, ini add to factor column to users. Kita dapat migration baru. Terus juga kita dapat ini action. Nah, Fortify. Nanti kita kedapatan ini juga habis install Fortify ini. Terus juga ada di mana ya? Providers HTTP. Di HTTP terus di bukan HTTP, di providers. Nah, di provider juga kita bakal disediain Fortify service provider. Nih. Jadi kita kedapatan 3 folder baru ya. Nah, itu habis install Fortify. Coba di sini kita bisa jalanin PHP Artisan root list. Artisan root .2 list. Nah, ini contoh sebelum kita install Fortify ya. Tapi kan tadi kita udah install gitu. Nah, di sini kita perlu perlu refresh. Ya, cara refreshnya kita bisa jalanin PHP Artisan optimize. Nah, udah di optimize, kita jalanin lagi root listnya. Enter. Nah, sekarang kita bakal kedapatan banyak root nih. Yang tadinya cuman ada berapa nih? Ada 5. Sekarang jadi ada banyak nih, ada 26. Nah, ada login, ada forgot password, register, reset password, itu udah bawaan dari Fortify-nya. Jadi tinggal kita pakein aja. Tapi di sini kita mau pakai login aja ya, login sama register aja. Sama logoutnya juga. Nah, berarti di sini kita langsung aja. Belum dibuka ya projectnya, coba. Ini kita buka dulu project kita PHP Artisan udah buka deh, Ctrl C, udah buka ya. Jadi sini kita buka localhost 8000. Nah, udah muncul. Kemarin juga kita udah buat halaman login, halaman register juga. Nah, udah ya. Sekarang kita pengen
login dulu nih, buat fitur login. Coba arahin dulu ini ke halaman login. Nah, kita pengen pas kita login gitu ya, itu dia bakal dilempar ke halaman dashboard. Nah, itu di sini kita atur ya. Pertama, di sini untuk kita atur rootnya dulu. Untuk ngatur root itu bisa di sini. Roots di web.php. Nah, normalnya kita ngatur root itu di sini. Dan ini kita bisa komen aja. Ini coba kalau kita komen gimana jadinya? Kita refresh. Kita optimize dulu ya berarti ya. Jadi kalau mainan di root itu kita harus optimize dulu guys. PHP artisan optimize. Nah, cobain gimana kalau kita refresh. Nah, jadi katanya apa nih? Katanya tuh is not apa nih? Laravel Fortify contract login view response is not instantable. Jadi katanya loginnya itu belum ada gitu, root loginnya. Gimana kalau register? Register. Sama, dia juga belum dibuatin gitu. Kalau dashboard, nah dashboard udah. Karena tadi udah nggak dibuatin karena udah kita komen di sini ya. Nah, jadi nanti kalau pakai Fortify itu ngatur rootnya bukan di sini, tapi di providers. Di providers terus ada Fortify Service Provider. Nah, di sini kita atur rootnya. Jadi yang tadi itu pindah ke Fortify Service Provider, dari web.php pindah ke Fortify Service Provider. Itu khusus untuk yang Fortify aja. Selain dari itu di sini ngatur rootnya. Kalau kita lihat ya, rootnya pindah ke app providers Fortify Service Provider. Nah, cuman sintaksnya itu agak beda. Kayak gini. Ini register view. Ini buat yang login view. Yang kita ngatur rootnya kayak gini. Jadi bukan pakai kayak tadi root gitu ya. Jadi kita pakainya Fortify tadi. Nah, kayak gini. Dan dia tuh nge-return kemana? Nge-return ke halaman register gitu. Ini kan kalau kita lihat dia ada metode namanya register view. Nah, di sini kita atur jadi sesuaiin sama yang kita ya. Mana resource. Nah, ini kan method view. Berarti mulainya dari folder view sini. Dia ke page, terus ke out, terus ke register gitu ya. Dari sini mulai dari page dot out dot register. Yang ini juga sama, page out login. Jadi gini, view, method view, terus di sini ke masuk ke page, terus masuk ke out, terus masuk ke login. Gitu. Ini kita save, coba kita refresh, kita masuk, coba ke URL login nih. Nah, dia udah bisa sekarang, udah bisa diakses. Login terus register. Nah, udah bisa juga. Nah, tadi ini ngatur rootnya itu di Fortify Service Provider ya, bukan di web.php. Nah, di sini rootnya udah kita buatin, terus tinggal kita gimana caranya biar login gitu ya. Kita bisa ke halaman sini, resource, views, terus di page out login. Nah, kemarin kita baru sampai sini. Kita lihat dulu. Kita cek dulu PHP artisan root .2 list. Nah, ini kita cari yang login. Nah, ini ya login. Ini ada yang head, ada yang nggak ada headnya gitu. Nah, kita cek dulu nih. Kalau ini tuh, kalau yang nggak ada headnya itu method. Kalau misalkan yang nggak ada, yang ada headnya itu root gitu ya. Ini method, ini root. Intinya kalau ada headnya ini berarti root. Kalau nggak ada headnya itu berarti method. Jadi kita cek di sini. Login itu metodenya post. Ya udah berarti di form ya. Nih form, cari di form ya, di halaman login. Terus di sini. Berarti kita kasih metode ya. Metode dia metodenya post. Yang sesuai ya. Ini metodenya post. Nah, login metodenya post. Rootnya apa? Rootnya login nih. Rootnya login. Berarti di sini kita kasih action. Aduh. Action. Root login kayak gini. Kenapa nih? Root login. Bentar. Root
login. Kenapa tadi? Coba. Nah, di sini metodenya udah post sesuai ya. Mana tadi? Ini metodenya post, untuk login metodenya post. Terus login itu dia rootnya login. Nah, jangan lupa juga nih, kalau form itu kita perlu nambahin @csrf. Jadi csrf ini untuk secure gitu ya, untuk nge-secure permintaan kita ke server gitu. Jadi di sini kan metodenya post ya. Kalau metode post itu berarti kita minta ke server gitu, ngirimin data gitu. Jadi biar request kita itu aman ya sampai ke server, itu kita kasih csrf biar aman. Jadi kalau csrf ini misal apa yang kita requestin ke server itu beneran dari web kita gitu, mastiin gitu yang dikirim tuh dari web kita gitu, bukan dari eksternal. Kadang ada penyerang gitu, penyerang dari web eksternal gitu, web lain itu kalau nggak ada csrf-nya itu bisa ke hack guys. Jadi csrf ini intinya untuk apa? Untuk secure gitu, untuk ngasih token juga. Nah, cukup kayak gini doang. Metode kita kasih metode tadi di formnya, metodenya post, action apa, sini login, rootnya ya maksudnya. Terus kita kasih csrf juga. Nah, ini udah jadi buat loginnya. Coba kita refresh, kita login ke akun yang udah ada ya. Tadi nama akunnya apa? Nah, kalau bisa tadi kita pakai yang static database, terus ada seeder. Nah, sini kan ada generatan sama Laravel, sini juga ada yang kita buat sendiri. Nah, kita login pakai yang buatan sendiri aja biar nggak lupa gitu ya. Ini admin@gmail.com, emailnya admin, passwordnya 1 sampai 8. Ini kita login. Nah, dia udah dilempar ke halaman home nih. Kalau kita lihat URL-nya itu home. Nah, itu normal. Ini not found karena belum kita atur URL home-nya. Jadi nanti kita buat URL yang dia tuh ngarah ke dashboard gitu. Nah, ini normalnya gini ya, URL-nya pastiin jadi home kayak gini. Kalau page-nya nggak apa-apa, not found juga nggak apa-apa. Kita bisa atur di root-nya sih, web.php. Nah, untuk ngarah ke page dashboard gitu ya. Jadi di sini kita ganti aja. Jadi home, kesesuaian sama yang di sini. Ini kan ngarahnya ke home. Nah, ini kita buat aja URL-nya jadi home. Ini save, refresh. Nah, ini udah masuk. Sekarang home itu yang ini. Nah, biasanya kalau misalnya udah buat halaman login, kita buatin logoutnya juga. Buatin logout. Kalau kita lihat sini logout itu ada di sini ya. Nah, ini. Klik. Nah, kalau kita lihat sini dia masih tagar href, jadi hrefnya masih dikasih tagar. Jadi kita pengen kalau misalnya kita klik logout itu dia dilempar ke halaman login. Nah, sini dia tuh ada di header. Ini header, ini sidebar gitu. Nah, header itu ada di komponen. Coba kita ke sini ya, resource, ke views. Di views itu ada komponen. Nah, di komponen itu ada header. Nah, ini ada logoutnya. Nah, hrefnya masih tagar tadi. Nah, ini hanya bisa kita bungkus pakai tag form. Kenapa pakai tag form? Karena kita butuh metode post ya. Kalau kita lihat di sini di root listnya, itu metode logout itu post. Nih, logoutnya metodenya post, terus rootnya logout. Nah, buat apa? Metode post kita harus pakai form. Jadi di sini kita buat tag form. Actionnya ini logout, metodenya post, kelasnya dnn, ini nggak perlu lah. Terus jangan lupa juga kalau form itu kita tambahin csrf. Nah, ini terus kita tambahin gimana nih caranya tag A sama tag form ini terkoneksi gitu ya. Nah, itu kita bisa tambahin id misalnya sini kita namain logout form gitu. Nah, nanti di sini ada sedikit JavaScript ya, kita pakai on click. Nah, ini event default default
Terus dokumen get element by ID, di sini kita sambungin ya nih, kita nge-get element by ID. Jadi kalau misalnya kita nge-get element by ID gitu ya, jadi tag A sama tag formnya ini jadi terrelasi gitu. Ini ID-nya logout form, ini ID-nya logout form. Udah di get ID-nya, kita submit gitu. Nah mungkin untuk logout gitu aja. Terus next kita ke kita harus atur lagi di sini nih, di rootsnya. Jadi kan kalau misalkan ada yang login gitu kan, ada user yang mau login itu kan, atau mau akses web kita lah, itu kan disediainnya halaman login dulu. Jadi di sini halaman utamanya itu bukan home ya, bukan home kayak gini atau bukan slash kayak gini. Jadi halaman utama itu di sini, berarti ini halaman utama ya. Halaman utama berarti apa ini? Halaman utama berarti login. Ini kita copy aja nih, page out login. Berarti kita buatin juga yang home nya tadi. Sini kita kasih home. Kalau home itu baru ngarah ke page, langsung ke dashboard ini. Dashboard. Jangan lupa kita kasih name juga sini. Name nya home. Ini untuk ngatur root, ini untuk ngatur URL gitu. Kita save. Coba kita logout. Karena tadi ya di sini kan kita mainan root ya, mainan di web.php nih, root.web.php. Jadi kita perlu optimize. Tapi artisan optimize. Jadi optimize itu kayak refresh gitu. Ini refresh juga. Kalau misalnya kita logout, nah dia bakal dilempar ke halaman login. Nah jadi itu aja ya. Mungkin untuk tadi kita belajar apa aja, cara connect ke database. Terus juga kita belajar buat database di table plus, fitur login, terus fitur logout juga nih. Nah, mungkin kita cukupkan sampai situ ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.